Terakhir Bang, pesan untuk Teh Novi. Oke, bagus nih. Pesan buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya. Saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Tapi dalam konteks hukum hari ini mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jabar dengan bukti laporan nomor 6484. Nah, di situ saya menyampaikan laporan kami kepada pihak yang berwajib sebagai landasan konstitusional bahwa kami pun juga punya hak di situ ya, dan sudah ada surat laporannya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ya kalau Agusnya digituin kan kasihan loh, dia orang buta, kalau salah kan diluruskan, diperbaiki. Ya Abbas, gue juga kasih tahu sama lu ya, denger nih baik-baik ya, dengerin, gue nggak marah nih, dengerin ya. Sebenarnya lu juga sebagai pengacara daripada si Agus, harusnya lu nggak langsung itu melaporkan si Novi. Kalau memang lu tahu itu bisa diselesaikan secara baik-baik, lu bisa jumpain si Novi, ini gimana, maksudnya gimana. Jangan ujuk-ujuk lu tiba-tiba buat LP dengan si Agus. Kalau memang lu bisa memediasi mereka baik-baik, itu jauh lebih baik daripada lu ngelaporin dan membuat situasi menjadi panas. Paham gak sih lu? Situasinya menjadi masalahnya menjadi kisruh, masalahnya menjadi ribet. Mereka udah selesai kok di podcastnya si Denny Sumargo. Mereka sudah berdamai dan mereka sudah sepakat bahwasannya uang itu diserahkan dulu ke yayasan dan kemudian dilakukan pengobatan terhadap si Agus, dan uangnya itu dari yayasan terus dikasih, itu jelas kok gitu loh. Jadi lo juga jangan ujuk-ujuk menyalahin Teh Novi. Oh, ini harusnya bisa diklarifikasi. Nah, lu sendiri ketika lu mendengar dari si Agus, lu langsung konvensi pers, lu sibuk-sibuk ngasih tahu sana sini buat LP sana sini. Lu yang bikin kisruh sebenarnya ya. Sebenarnya mereka udah selesai, tapi lu yang membuat situasi menjadi panas ya. Oke. Nah, harap ya kamu juga punya kebijaksanaan untuk memediasi mereka dengan baik ya. Seperti halnya Denny Sumargo, dia untuk udah selesaikan, tahu-tahu muncul kamu menjadi panas situasinya. Harusnya kamu itu sebagai lawyer itu udah ngambil tindakan terlebih dahulu untuk jalan keluarnya itu baik-baik, obrolin baik-baik seperti itu. Nggak seperti itu juga. Itu kalau dari saya ya. Konflik antara YouTuber Pratiwi Novianti dan Agus Salim, korban penyiraman air keras, semakin memanas. Kabar terbaru datang dari Raden Dadan Mariana, pengacara baru Agus Salim. Raden bahkan berani mempertaruhkan karirnya sebagai pengacara jika berhasil Novi dijebloskan ke penjara. Polemik antara Pratiwi dan Agus bermula dari uang donasi yang dihimpun untuk membantu Agus Salim, seorang atasan yang mengalami kebutaan pada matanya akibat disiram karyawan menggunakan air keras. Pratiwi merupakan sosok selama ini sudah membantu korban penyiraman air keras tersebut. Pratiwi menguak tabiat istri Agus yang ternyata membohongi dirinya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Habis nonton podcast terbaru Kak Novi sama Bang Densu ya kan, yang tamu untuk kita perlu bantu lagi, ada Bang Ical anak Vespa yang memang lagi apes ya, habis nonton event acara Vespa tiba-tiba pulang kecongkel matanya sama temen yang gara-gara cuman cemburu Bang Ical ngobrol sama pacarnya gitu kan. Terus juga kebuka juga semua di akhir-akhir video bahwa memang Novi ini kecewa banget sama percakapannya Agus ya, yang sangat lantang bilang Agus Mbak Novi kejam gitu ya. Gue pengen tunggu nih ya, tunggu untuk Aji ada siram air keras part 2 gak sih ya Aji gitu kan. Agus sedih, tolonglah, Ji, kalau bisa
jangan sedikit siram air kerasnya, 1 galon ya, sekeluarga disiram ya. Jahat banget ya, yang jahat itu Agus. Udah dibantu ya, udah baik kita, Kak Novi udah baik, tapi balasannya kayak gitu. Tolonglah Gus ya. Kulihat juga tuh ceweknya, istrinya nih pakai kalung emas gede banget itu. Bisa-bisanya uang donasi dipakai beli kalung emas. Terus 98 juta di rekening Miftahul Jannah. Ternyata itu cuma pelunasan uang 30 juta, sisanya buat belanja, buat cekot-cekot Shopee, Lazada, semuanya ada. Tapi yang saya lihat ya Bang, transaksi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian gitu. Transfer ke luar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya Tuh lihat tuh, orang sakit bukannya ke rumah sakit, malah ke kantor polisi. Apa sih Gus? Merjuangin apa? Duit 1 miliar. Gila lu, jahat banget. Geram kali lo aku ngeliat kau Gus, sumpah. Di sisi lain, Raden mengaku telah mengantongi barang bukti jika Pratiwi Novianti adalah pemakai narkoboy. Bahkan, pengacara Agus ini juga menantang balik John LBF merogohkan uang 5 miliar untuk kasus donasi tersebut. Saya punya bukti untuk membawa Novi ke yuridis, sambungnya. Raden menantang setelah mendengar pernyataan John LBF yang menjanjikan Agus 240 juta rupiah untuk mencabut laporannya. Itu sih John LBF cuap-cuap menanggapi segala macam. Mau diberi ke Agus 240 juta kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Novi. Gak usahlah, kalau mau bantu, yuk mediasi, ujarnya. Ia mengaku memiliki barang bukti yang mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan Astagfirullahaladzim, ternyata pelunasan rumahnya cuma 35 juta. Terus kemarin itu 98 juta katanya untuk bayar utang bank agunan rumah itu, ternyata cuma 35 juta doang. Terus malah sisanya buat dipakai belanja-belanja online, transfer sana transfer sini. Ya Allah, bener-bener ya, peres banget deh. Peres banget ini sih. Dan Nafi udah, ini nggak bisa dibiarin. Udah keterlaluan banget. Tinggal mungkin kalau menurut aku sih, Nafi mesti dapat dukungan secara tertulis kali ya. Kayak surat apa ya? Surat kuasa gitu kali dari para donatur kali ya. Bahwa para donatur mempercayakan Yayasan Novi untuk mengurus laporan keuangan uang donatur yang diperuntukkan atas pengobatan mata Agus Salim, begitu kayaknya. Perlu deh bikin surat tertulis kali ya, dan ditandatangani dengan sekian berapalah orang yang berkumpul untuk donaturnya ya, dengan bukti bahwa memang sudah transfer gitu ya untuk si Agus ini gitu loh. Jadi mempercayakan Yayasan Teh Novi untuk memberikan keterangan apa saja biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengobatan matanya si Agus ini gitu. Dan mungkin ya terserah sih sekarang kembali kepada donaturnya lagi kan, bagaimana nih kalian, apakah kalian ikhlas uang itu memang betul-betul dipakai untuk seluruh keluarganya si Agus ini di luar dari pengobatan matanya gitu loh, atau ya kalian minta untuk uang itu dipergunakan untuk orang yang lebih membutuhkan, betul-betul untuk menangani masalah kasus orang yang sakit gitu ya sampai sembuh gitu, bukan untuk biaya-biaya pribadi orang lain atau pribadi sendiri di luar dari pengobatan itu sendiri. Aduh gila deh. Coba ya masih pengen lihat nih ke depannya kayak apa. Ini semakin dikorek nih mutasinya, yakin banget Mamski itu duit udah nggak tahu udah nggak karu-karuan kemana, bener-bener nggak amanah ya. Dan harusnya kalian malu ya para ini anggota keluarganya si. Yang terakhir, pengacara dari RD Lau
juga menegaskan bahwa jika Novi tidak terbukti pemakai narkoboy, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum, Koko. Gak usah bicara sekarang. Kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, dan nanti kita tes urin. Benar gak dia pemakai? Sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami. Kalau gak mau merembet ke sana kemari, ucapnya. Pertama saya marah kepada siapapun oknum yang menyuruh Agus bikin LP ini. Otaknya di mana? Terus terang saya ngomong ini, orang udah dalam kondisi sudah tidak bisa melihat. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan, lagi nyari dokter yang bisa nyembuhin pemulihan penglihatannya lagi, tambahnya. Menurut dia, orang seperti Agus Salim lebih membutuhkan dukungan ketimbang dikompori buat laporan polisi. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.